Selama 8 putra dan putrinya nanti berkuliah di UI. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, di next, Kak. Kayaknya Oke, lanjut ya. Ini adalah pilihan program studi. Nanti teman-teman besok kalau datang ke booth bisa ambil brosurnya aja ya supaya lebih terlihat ya. Ini pilihan program studi yang bisa teman-teman pilih ketika teman-teman berkuliah di UI. Kita punya banyak sekali pilihan program studi yang bisa teman-teman pilih nantinya. Ya, jangan hanya fokus dengan jurusan-jurusan mainstream aja. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali pilihan jurusan-jurusan yang menarik dan yang pastinya pekerjaan dan profesinya pun akan memiliki prospek dan peluang yang baik ke depannya juga. Gitu ya. Misalkan contohnya nih, sekarang kan siapa sih di sini yang nggak punya medsos? Coba deh, tunjuk tangan. Ada nggak yang nggak punya medsos? Nah, pasti pada punya semua ya. Nah, dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, tentunya kehadiran medsos itu juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua. Nah, karena hal itu, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul ya karena perkembangan media sosial. Seperti contohnya, ada content creator. Siapa yang nggak tahu ya content creator ya? Ada content creator, kemudian ada sosial media analis, ada sosial media monitoring, ada sosial media strategis. Ya, jadi banyak banget ya, banyak sekali pilihan pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu bisa diakomodir dari jurusan-jurusan yang kami buka di Universitas Indonesia. Nah, sekarang juga di sini siapa sih? Di sini ada yang tahu nggak profesi yang terkait dengan IT yang lagi banyak dicari sekarang ini? Tahu nggak? Apa? Ada yang berani jawab nggak? Nanti saya kasih gratis masuk UI loh. Masuk doang tapi ya, bukan kuliah ya. Ada yang tahu nggak? Nah, tadi ada yang jawab benar tuh, data analis. Iya, jadi ada profesi namanya data analis, ada profesi namanya data scientist. Itu lagi banyak banget dibutuhkan di masyarakat pada saat ini. Ya, siapa sih di sini yang nggak punya aplikasi Gojek ya, terus Grab, nah, dan semua aplikasi marketplace ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, perkembangan teknologi seperti itu membutuhkan banyak sekali tenaga data analis atau data scientist ya. Nah, data analis atau data scientist ini adalah profesi yang mampu mengkalkulasi atau menghitung data yang ada ya. Sekarang kan eranya big data nih. Nah, dari data-data yang ada itu ya bisa dihitung, bisa dianalisa dan bisa kesimpulannya analisanya itu bisa dijadikan sebuah kebijakan atau strategi bisnis yang baru gitu. Contoh gampangnya aja nih, contoh gampangnya misalkan nih ya. Saya punya bisnis mie ayam terkenal di Indonesia. Tapi saya belum punya cabang nih di Semarang, saya belum punya cabang. Saya bisa beli data nih ke perusahaan-perusahaan yang ada. Saya bisa beli data kira-kira di mana sih, misalkan ini misalkan aja ya, misalkan saya bisa beli data ke perusahaan di mana kira-kira lokasi yang peminat mie ayamnya itu paling banyak. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu yang aplikasi-aplikasinya kalian gunakan itu bisa provide dan bisa saya jadikan sebuah strategi bisnis yang baru gitu ya. Jadi ketahuan nih, misalkan oh ternyata daerah sekitar Loyola ini banyak yang sering pesen mie ayam. Berarti kalau saya buka mie ayam di sini nanti prospeknya juga bagus ke depannya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, data analis atau data scientist ini bisa diambil dari jurusan-jurusan yang sifatnya komputasi ya, yang familiar dengan komputer atau yang sifatnya berhitung atau kuantifikasi. Contohnya di UI kita punya Fasilkom ya, di Fakultas Ilmu Komputer ada sistem informasi, kemudian ada ilmu komputer. Di Fakultas Teknik juga ada teknik komputer dan yang sifatnya berhitung itu banyak banget di UI. Contohnya aja di MIPA kita punya statistik, matematika, punya aktuaria juga. Nah, dari jurusan-jurusan tersebut teman-teman bisa menjadi seorang data analis atau data scientist. Gitu ya. Jadi jangan hanya fokus sama jurusan-jurusan mainstream aja. Karena biasanya jurusan-jurusan mainstream itu memiliki tingkat keketatan atau persaingan yang
cukup ketat atau cukup tinggi ya. Di sini ini adalah daftar dari prodi yang kita buka di sarjana reguler dengan sarjana paralel. Kalau teman-teman lihat yang ada kotak warna pink ya, artinya dia buka di sarjana reguler. Tapi kalau selain ada kotak warna pink, dia ada kotak warna birunya, artinya selain buka di sarjana reguler, dia buka juga di sarjana paralel. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini silahkan teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya. Karena setiap program studi, setiap jalur masuk ya, itu sudah ada kuota atau daya tampungnya masing-masing. Jadi tidak memperebutkan daya tampung atau kuota yang sama. Contohnya misalkan yang pertama teman-teman lihat di sini ada farmasi nih. Ya, farmasi selain buka di S1 reguler, dia buka di S1 paralel juga. Ya, kalau teman-teman ambil S1 reguler farmasi dengan S1 paralel farmasi sekaligus dari berbagai jalur masuk, nah artinya kalian memiliki beberapa kesempatan yang berbeda. Dibandingkan kalian hanya fokus di S1 reguler farmasi saja. Ya, silakan manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini, jangan disia-siakan. Next. Oke. Nah, selanjutnya ini prodi yang kita buka di program pendidikan vokasi. Untuk program pendidikan vokasi sendiri kita punya 2 jenjang yang berbeda ya, jenjang diploma 3 dan jenjang diploma 4. Bagi teman-teman yang ambil jenjang program diploma 3, setelah lulus kita juga menyediakan jenjang lanjutannya yaitu jenjang S1 ekstensi. Jadi pendidikan kalian nggak mandek sampai diploma 3 aja, tapi kalian juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, kalau teman-teman ambil program yang diploma 4 ya, teman-teman setelah lulus tidak perlu lagi mengambil S1 ekstensi untuk mendapatkan gelar sarjana. Karena program diploma 4 ini sudah setara dengan program sarjana. Setelah teman-teman lulus, kalian akan mendapatkan gelar STR ya, sarjana terapan. Jadi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang pasca sarjana atau S2. Next, Kak. Nah, lanjut ya. Nah, ini cocok banget nih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri ya. Kita punya yang namanya program kelas internasional. Ya, di program kelas nasional ada 2 program yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman pilih nantinya. Ada program single degree dan ada program double degree. Untuk program single degree, dan double degree lama perkuliahannya itu kurang lebih 8 semester ya, kecuali fakultas kedokteran yang lebih lama itu sekitar 6,5 tahun. Nah, untuk program double degree, teman-teman akan belajar selama 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner university kita. Sedangkan untuk yang single degree, kalian akan belajar 7 semester di UI dan 1 semester di partner uni. Setelah lulus, gelar yang didapatkan juga berbeda. Kalau kalian ambil yang single, contohnya, kalau misalkan teman-teman belajarnya di Fakultas Teknik nih, kalau kalian ambil yang single, kalian akan mendapatkan gelar sarjana teknik saja dari UI. Tapi kalau kalian ambil yang double degree, selain dapat gelar sarjana teknik, teman-teman akan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering juga dari partner uni kita yang ada di luar negeri. Gitu ya. Oke, nah lanjut. Ini adalah pilihan dari partner university yang bisa teman-teman pilih kalau teman-teman mengambil program kelas internasional kita. Kita punya banyak sekali ya pilihan dari partner-partner university yang mana kalau teman-teman lihat pasti nama-namanya itu sudah familiar sekali ya. Karena kenapa? Karena kita hanya bermitra dengan universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari banyak pilihan partner university yang UI sediakan ya. Untuk teman-teman ya yang mau ambil kelas nasional dari sekarang silahkan dipersiapkan untuk skor TOEFL ataupun IELTS. Jadi boleh pilih salah satu. Ya, terutama yang sudah kelas 12 nih. Pastikan nanti ketika mendaftar sertifikat TOEFL atau IELTS-nya itu sudah kalian miliki. Jangan sampai nanti pendaftarannya sudah dibuka baru teman-teman sibuk nih cari cari tes TOEFL ataupun IELTS. Khawatirnya nanti biasanya itu sudah bersamaan tuh dengan pendaftaran universitas-universitas lain. Nah, nanti takutnya nggak keburu atau misalkan nilai kalian masih ada yang kurang-kurang. Nah, kalau masih ada waktu kan masih bisa diperbaiki ya. Tapi kalau nanti sudah terlambat itu yang kalian akan sesali karena kalian akan kehilangan satu kesempatan untuk bisa berkuliah di UI. TOEFL-nya minimalnya itu 500 atau IELTS-nya minimalnya 5,5. Namun, untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, TOEFL-nya itu minimalnya 550 atau IELTS-nya minimalnya 6. Untuk Fakultas Hukum, TOEFL-nya itu minimalnya 530. Boleh ambil di mana saja, silahkan. Selama TOEFL-nya bersertifikasi ITS atau IELTS-nya bersertifikasi Cambridge, gitu ya. Oke, nah lanjutnya ya.
tadi kan sudah kenalan nih di UI ada apa saja. Teman-teman tertariknya ambil program studi apa dan adanya di program pendidikan mana, ya. Sekarang teman-teman bisa tahu nih, masuknya harus melalui jalur masuk yang mana, ya. Caranya tadi gitu, kenali prodinya yang kalian ingin ambil itu apa, ada di program pendidikan mana, baru teman-teman tahu masuknya melalui jalur masuk mana. Karena ini kalau kalian ambil garis lurus ke bawah, ini sudah jalur masuknya masing-masing, ya. Boleh nggak sih Kak kita ambil jalur masuknya semuanya secara bareng? Jawabannya boleh banget. Kalian boleh ambil beberapa jalur masuk secara paralel atau secara bersamaan, ya. Terutama untuk yang jalur ujian tulis, ya. Jalur ujian tulis itu biarpun waktu pendaftarannya bareng, tapi nanti ujiannya nggak bareng. Jadi memungkinkan aja teman-teman untuk ambil semuanya secara bersamaan. Itu ya. Nah, basically kita ada 2 tipe jalur penerimaan ya teman-teman ya. Jalur undangan yaitu jalur nilai rapot dan prestasi. Kemudian ada jalur ujian tulis ya yang berdasarkan dari hasil seleksi tertulis yang kalian ikuti. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa hari yang lalu bahwa ada perubahan skema penerimaan di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi negeri. Nah, SNMPTN dan SBMPTN akan mengalami beberapa perubahan teknis pelaksanaan. Namanya menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan untuk S1 reguler di UI, jalur undangannya kita punya 2 ya teman-teman ya, jalur nilai rapot dan prestasinya itu ada 2. Ada yang diselenggarakan secara nasional yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh BP3, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, dan jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI. Tadi saya diinfo oleh Romo bahwa ada alumni Loyola yang alhamdulillah tahun lalu diterima ya Kak Siska ya di FH ya melalui jalur prestasi nih. Wah, keren banget nih. Karena jalur prestasi ini baru tahun 2022 kemarin kita selenggarakan untuk pertama kalinya. Kalau jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI ini, teman-teman bisa mengambil prodi atau fakultas sesuai dengan prestasi yang kalian ingin ambil. Contohnya nih misalkan, kalian ingin masuknya di fakultas atau jurusan yang sifatnya ilmu kesehatan. Nah, artinya prestasi yang harus kalian miliki itu adalah yang sifatnya berhubungan dengan ilmu kesehatan, gitu. Dan jalur prestasinya sendiri itu harus minimalnya juara di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Jadi salah satu baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Semakin baik prestasi kalian, tentunya akan semakin tinggi peluang kalian untuk bisa diterima di jalur prestasi. Selain itu kita juga punya jalur undangan namanya PPKB untuk paralel dan vokasi, dan juga ada talent scouting untuk program kelas nasional. Nah, untuk jalur undangan ini, jalur yang nilai rapot dan prestasi, silakan teman-teman berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah ya. Karena untuk jalur untuk jalur nilai rapot ini, teman-teman akan dibantu oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah ya untuk mensubmit nilai-nilai yang kalian miliki. Jadi tahapan pengisian pertama itu akan dilakukan oleh sekolah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Sedangkan kalau jalur ujian tulis nih, nanti teman-teman akan bisa mendaftar sendiri. Oke, nah yang pertama nih ya, ya tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan pengumuman, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan ada perubahan pada sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi yang berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Nah, kalau tadinya teman-teman nilai yang akan disubmit atau akan dinilai itu hanya 6 mata pelajaran yang di UN kan ya. Namun diseleksi berdasarkan nilai rapot yang akan diselenggarakan di tahun besok itu adalah semua minimal adalah 50% dari nilai rapot rata-rata. Jadi semua mata pelajaran itu akan dipertimbangkan gitu ya. Itu salah satu perubahannya. Dan ini informasi-informasi yang bisa disampaikan ya, seperti misalkan maksimalnya itu 50%, komponen kedua itu adalah maksimal 50% dari komponen penggali minat dan bakat gitu. Ya, jadi mungkin nanti
penerimaan dari setiap prodi bisa saja komponennya itu nanti berbeda-beda penilaiannya dari setiap mata pelajaran yang teman-teman ambil, ya. Namun teman-teman, mohon maaf sekali, untuk teknis lengkapnya saya belum bisa menyampaikan karena kita masih harus menunggu informasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami di PTN juga kami masih menunggu petunjuk teknisnya ya, juknisnya untuk penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru PTN di tahun 2023 nanti. Nah, selanjutnya untuk yang saya hanya bisa menyampaikan sedikit ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemarin ya, bahwa di seleksi nasional berdasarkan tes itu juga akan ada perubahan ya. Jadi sistem sistem seleksinya itu kalau teman-teman ingat itu kembali ke tahun 2020 ya, ketika pertama kali terjadi pandemi ya, yang dimana materi uji yang diujikan itu hanya TPS saja ya. Jadi tidak ada tidak ada mata pelajaran yang sifatnya mata pelajaran sesuai dengan jurusan kalian yang ada di SMA gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi hanya ada tes potensi skolastik saja yang mengukur potensi kognitif, kepencet. Yang mengukur potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Ini suka ada yang tanya nih, Kak, artinya tesnya lebih mudah dong. Ya, mungkin bagi sebagian orang, kalau pengalaman dari teman-teman yang tes di tahun 2020, ya mungkin tesnya dianggap lebih mudah. Tapi persaingannya tentu akan menjadi lebih ketat lagi. Gitu, benar nggak? Ya, nah disinilah kesempatan teman-teman, mumpung waktunya masih panjang nih, mungkin kalian masih punya waktu sekitar 6 atau 8 bulan lagi ya sebelum ujian tulis ini diselenggarakan, silakan manfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk bisa mempersiapkan diri kalian untuk bisa mengikuti tes tertulis ini. Gitu ya. Anggap aja kalau jalur nilai rapot itu sebagai bonus ya. Kalau kalian diterima ya alhamdulillah rezeki kalian. Tapi kalau kalian nggak diterima, kalian masih memiliki kesempatan di jalur ujian tulis. Ya, mumpung waktunya masih ada, jangan disia-siakan kesempatannya. Ya, oke. Ini contoh-contoh soal yang ada di jalur ujian tulis ya. Nah, ini nanti insya Allah materinya akan saya share ke sekolah, jadi teman-teman bisa download ya. Nanti akan saya berikan link drive-nya, jadi nanti teman-teman bisa download masing-masing ya. Oke. Ini berdasarkan materi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan minggu lalu ya. Ini contoh-contohnya ya, untuk contoh-contoh soal dari tes-tes yang akan diselenggarakan. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir nih, penerimaan di jalur mandiri ya. Selain tadi jalur undangan yang diselenggarakan oleh UI, kita punya PPKB dan talent scouting ya. Di jalur ujian tulis, UI juga memiliki ujian mandirinya namanya SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional. Nah, SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional itu adalah dua tes yang berbeda. Ya, diselenggarakan di waktu yang berbeda dengan waktu pendaftaran yang biasanya sama. Nah, teman-teman bisa nggak ikut keduanya? Jawabannya bisa banget. Meskipun daftarnya bareng, tapi nanti waktu tesnya nggak bareng. Di SIMAK kelas internasional, teman-teman bisa memilih maksimalnya satu program studi yang ada di program kelas internasional. Sedangkan di SIMAK UI, nah ini yang menariknya nih. Di SIMAK UI, teman-teman bisa memilih sampai dengan 6 program studi yang berbeda dari 3 program pendidikan. Maksimalnya 3 reguler, 3 paralel, dan 3 vokasi. Contohnya tadi, ingat nggak? Komunikasi. Komunikasi buka di 4 program pendidikan yang beda ya. Reguler, paralel, kelas nasional, dan vokasi. Jadi kalau teman-teman ambil SIMAK UI, bisa banget teman-teman misalkan pilihan pertama S1 reguler komunikasi, S1 paralel komunikasi, kemudian kalian juga bisa pilih vokasi komunikasi, jurusannya sesuai dengan yang kalian mau. Ada humas, tadi ingat kan? Ada humas, ada broadcasting, dan ada jurusan-jurusan lainnya. Gitu. Jadi kalian akan memiliki memiliki beberapa kesempatan yang berbeda untuk jurusan yang ingin kalian ambil. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Kami di UI, kami tidak menggunakan passing grade atau nilai terendah. Jadi nanti jangan ada yang tanya lagi, Kak, kalau masuk UI berapa sih nilai minimal skor UTBK-nya? Atau
kira-kira kalau nilai rapot saya rata-ratanya 9, bisa masuk UI nggak sih Kak? Nah jawabannya saya nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Kok kali ini gimana sih Humas kok nggak tahu ya? Karena sistem penerimaan di UI kami akan mengambil yang terbaik sesuai dengan daya tampung yang dibuka gitu ya. Jadi misalkan gini, kedokteran. Kedokteran itu daya tampungnya 180. Tahun lalu di tahun 2022, 20%-nya itu dari SNMPTN. Artinya 20% dari 180 itu sekitar 36. UI akan mengambil 36 siswa terbaik seluruh Indonesia yang memilih FKUI melalui SNMPTN. Jadi akan ranking 1 sampai dengan ranking 36 siswa terbaik. Gitu ya, sesuai dengan daya tampung yang kita buka. Kita nggak tahu, jadi tergantung dari nilai pendaftar pada saat itu. Ya, nah data yang teman-teman lihat di layar pada saat ini namanya data tingkat keketatan ya. Tingkat keketatan ini menunjukkan, data tingkat keketatan ini menunjukkan seberapa besar persaingan di sebuah jurusan. Semakin kecil persenannya, artinya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Ya, misalkan contohnya nih, kita lihat ya, apa ya yang gampang angkanya. Oke, mungkin biologi ya melalui PPKB nih, 20,41% tingkat keketatannya. Artinya dari 100 orang yang daftar, nanti 20 orang yang diterima melalui PPKB. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara membacanya. Semakin kecil persenannya, artinya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Ya, dengan data-data seperti ini, jangan malah teman-teman malah jadi takut. Aduh Kak, ternyata masuk UI susah banget ya. Nah, jangan jadi takut. Justru dengan adanya data-data seperti ini, teman-teman bisa berstrategi dengan lebih baik lagi. Kalian bisa lihat kira-kira mana sih jurusan yang memiliki tingkat keketatan yang tidak terlalu sulit, atau dari jalur masuk mana nih kira-kira kesempatan terbesar nih buat saya bisa diterima di jurusan yang saya inginkan gitu. Jadi silakan gunakan data-data ini sebagai salah satu aset kalian ya untuk bisa menyusun strategi sebaik-baiknya. Ya, data ini kami publish secara online melalui web simak.ui.ac.id. Silakan teman-teman bisa download di simak.ui.ac.id ya. Nah, ini untuk yang program kelas nasional ya, semuanya ada kok online ya, disimak. Oke. Belum pindah di layar. Oh, di situ udah. Lagi loading sebentar ya. Nah, ini belum pindah ya. Coba fokus. Oke. Agak delay ya, Kak. Oke. Nah ya. Agak delay, Pak. Stop share dulu, nanti di-share. Stop share, di-share lagi coba. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Jadi tadi ya, seperti saya sampaikan, data-data tersebut silakan teman-teman gunakan sebagai strategi kalian. Kalian bisa tahu kira-kira mana, gimana? Diklik aja, di connect aja lagi. Di connect lagi. Connect lagi. Loyola Event. Wajah jangan pencet-pencet aja. Oke, jadi teman-teman dari data tingkat keketatan itu, kalian bisa tahu kira-kira mana jurusan yang harus kalian taruh di pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya, kalian bisa susun strategi sebaik-baiknya untuk bisa diterima di Universitas Indonesia. Nah, internet ya. Harus di-connect. Oh, ini aja deh, baterai. Koneksi internetnya putus, Pak. Kamu banget, mau keluar. Masuk loh.
Harus join meeting dulu, udah hilang. Oh, kamu kelas tadi. Pak, boleh minta meeting ID-nya berapa? Ini tolong di ini ya. Oke, baik lanjut ya sembari menunggu ininya ya, layarnya terkoneksi kembali. Nah, di UI juga mungkin Kak Siska bisa sharing sedikit kali ya. Aku aja kalau nggak sis. Mungkin sembari kita menunggu layarnya terkoneksi kembali, mungkin Kak Siska bisa sharing sedikit ya tentang kehidupannya di kampus. Jadi Kak Siska mungkin bisa sharing dulu masuk UI-nya tuh melalui jalur masuk apa ya. Kemudian gimana nih perjuangan Kak Siska nih selama sebelum dan sesudah diterima menjadi mahasiswa UI. Oke, silakan Kak Siska. Cek. Halo, selamat sore semuanya. Luar biasa, saya apresiasi ya sore-sore udah menjelang malam masih semangat di sini ngedengerin presentasi kami. Semoga teman-teman juga masih fokus ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Siska Prameswari. Saya Duta Humas UI. Di sini saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Nah, dulu juga saya sama nih kayak teman-teman suka dengerin presentasi dari kuliah-kuliah gitu ya, universitas-universitas yang datang ke SMA saya. Nah, jadi dulu di sini ada tadi aku dengar ada waskita kelas 10 ya. Wah, luar biasa nih dia kelas 10 udah cari-cari informasi. Nah, kebetulan dulu juga saat aku kelas 10 aku udah cari-cari informasi nih kayak waskita. Jadi dulu aku dapat informasi mengenai SNMPTN jalur undangan itu dari kelas 10. Dan itu pas banget karena kan untuk jalur SNMPTN atau jalur undangan ini membutuhkan nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Nah, jadi di situ aku mikir, aduh kayaknya kalau SBMPTN atau tes tulis lainnya saingannya banyak ya. Jadi aku kayak berusaha di situ untuk mengoptimalkan prestasi aku di SMA dan juga nilai rapot aku maintain agar setidaknya tidak turun gitu ya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi, aku udah tahu SNMPTN itu dari kelas 10, makanya aku berusaha. Selain itu juga aku tetap mempersiapkan diri untuk SBMPTN tentunya, untuk tes tulis. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Karini, SNMPTN ini kita nggak ada yang tahu gitu ya, gimana apakah keterima atau tidak gitu ya. Meskipun, pada saat itu aku udah berjuang dari semester 1 sampai 5 untuk maintain nilai dan prestasi aku di SMA gitu. Nah, jadi waktu itu sembari aku menunggu hasil SNMPTN, aku tetap, latihan soal dan lain sebagainya, agar keterima gitu ya di jalur SBMPTN nantinya. Ketika misalnya pahit-pahitnya gitu ya, aku tidak lolos di jalur SNMPTN. Cuma alhamdulillah ternyata aku diterima di jalur SNMPTN di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia di kelas reguler ya. Dan mungkin pada saat itu yang masuk dari SMA aku di jurusan itu tuh aku sendiri ya, dan bayangan kita pasti takut, apalagi kita cuma sendiri gitu ya, nggak ada teman. Cuma don't worry kenapa, karena ketika kita masuk UI, walau teman-temannya benar-benar dari berbagai daerah, entah itu sekolah swasta maupun negeri, di situ kita saling membantu gitu ya, dan teman-temannya sangat, merangkul istilahnya gitu ya. Dan ketika kuliah penting sekali kita punya peer group. Mungkin saat ini juga teman-teman udah belajar secara grup gitu ya, secara berkelompok, sehingga lebih mudah gitu ya. Nah, nanti di kuliah pun seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut, mungkin sekarang mikirnya, "Aduh nggak mau masuk UI ya, takut orangnya pinter-pinter." Enggak, itu enggak sama sekali karena kita belajar bareng-bareng dari nol, kalau nggak paham dari apa yang dosen bicarakan gitu, kita bisa diskusi bareng-bareng sama teman satu kelas gitu. Jadi peer group itu penting banget, jadi jangan takut nanti ketika masuk UI. Selain itu juga, selain kegiatan akademik, banyak sekali kegiatan non-akademik yang bisa teman-teman ikuti. Kalau di sekolah, kalau di SMA, istilahnya ekstrakurikuler ya, nanti di UI pun banyak ekstrakurikuler yang teman-teman bisa ikuti.
yang dimana di situ teman-teman bisa berkembang juga. Seperti aku nih, aku ikut Duta Humas UI, di mana aku bisa mengembangkan bakat aku nih, soft skill berkomunikasi, dan lain-lain, seperti itu. Mungkin karena udah bisa nih, kita lanjut lagi sama Karini atau Mbak Rini. Lanjut ya teman-teman ya. Semoga kalian sedikit termotivasi tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Siska ya. Jadi di sini ada yang kelas 10 nggak? 1, 2, 2 orang aja yang kelas 10. Ada lagi nggak? Oh tuh ada yang tunjuk tangan tapi malu-malu ya, 3 orang ya. Ya, jadi kalau masih ada yang kelas 10, kelas 11, jadi kesempatan kalian masih terbuka lebar ya untuk mengikuti jalur undangan. Karena kenapa? Karena kan jalur undangan itu kan atau jalur nilai rapot kan masih panjang nih waktunya. Kalian masih bisa terus memperbaiki nilai-nilai kalian. Nah, tapi kalau misalkan sudah kelas 12 tadi yang seperti saya sampaikan, anggap aja jalur undangan itu sebagai bonus. Jadi kalau diterima ya alhamdulillah, tapi kalau nggak diterima kalian udah siap gitu untuk fight di jalur ujian tulis gitu. Karena kenapa? Karena waktunya masih ada nih, mumpung waktunya masih ada, jangan sampai disia-siakan. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah biaya pendidikan untuk S1 reguler ya, berdasarkan SK Biaya Pendidikan UI tahun 2022. Nah, teman-teman yang ambil kelas S1 reguler, tadi saya sudah sampaikan, kita punya yang namanya BOPB, Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Jadi, skema pembiayaan S1 reguler itu ada 2. Ada BOPB yang atas, ada BOPP yang bawah, ya, berkeadilan atau pilihan. Kalau teman-teman membutuhkan bantuan biaya pendidikan, ya, membutuhkan bantuan finansial, membutuhkan bantuan biaya pendidikan, silakan pilih yang berkeadilan. Mulai dari Rp0 sampai dengan 7,5 juta per semester untuk program IPA, atau Rp0 sampai dengan 5 juta per semester untuk yang rumpun IPS. Nah, tapi kalau misalkan nih teman-teman memiliki kelebihan rezeki ya, alhamdulillah punya rezeki yang berlebih dan ingin berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan di UI, ingin bantu teman-temannya yang kurang beruntung, yang berkeadilannya boleh ditinggalin. Kalian boleh pilih yang pilihan yang bawah. Mulai dari kelas A sampai dengan kelas E bisa teman-teman pilih sesuai dengan keikhlasan kalian. Jadi teman-teman yang menentukan kira-kira kalian ikhlasnya bayarnya berapa. Ya, pemilihan kelas A sampai dengan kelas E itu tidak ada pengaruhnya terhadap kesempatan kalian diterima di UI. Kenapa? Karena kelas A sampai kelas E ini ditentukan nanti kalau kalian bukan hanya kelas A sampai kelas E aja, BOPB pun ditentukan nanti kalau kalian sudah diterima jadi mahasiswa UI. Diterima dulu jadi mahasiswa UI, baru teman-teman menentukan berapa biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Gitu ya. Oke, lanjutnya ini biaya pendidikan untuk S1 paralel, vokasi, dan kelas internasional. BOP itu adalah biaya per semester, UP itu uang pangkal yang dibayarkan sekali aja. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ketiga program pendidikan ini biaya pendidikannya itu sudah fix. Dari semester 1 sampai dengan semester 8 yang harus kalian bayarkan itu sama. Kalau yang S1 reguler tadi sifatnya fleksibel. Jadi kalau misalkan semester 1 alhamdulillah rezekinya berlebih nih, bisa ambil BOPP. Tapi amit-amit ya ternyata di semester 2 kalian kena musibah. Nah, teman-teman bisa mengajukan penyesuaian biaya pendidikan kalau yang S1 reguler ya. Tapi kalau yang paralel, vokasi, dan kelas nasional, kita tidak punya keringanan seperti itu. Keringanannya hanya berupa program cicilan saja. Tapi kalau untuk biaya pendidikannya itu sudah fix. Nah, untuk yang kelas nasional ini adalah biaya pendidikan selama teman-teman kuliah di UI. Kalau kalian sudah harus berangkat ke partner uni, nanti biaya pendidikan yang di UI sudah tidak dibayarkan lagi. Biaya pendidikannya akan mengikuti dengan biaya pendidikan di partner uni kita. Gitu ya, jadi biaya pendidikan yang di UI sudah nggak dibayarkan lagi. Di UI kita juga punya banyak sekali pilihan beasiswa yang bisa teman-teman ambil ya. Dan beasiswanya di UI itu banyak banget. Mampu nggak mampu ambil aja, jangan sampai jangan sampai kelewatan. Karena beasiswanya banyak banget, bahkan satu orang itu bisa mendapatkan lebih dari 1 kali beasiswa. Ya, nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Kita tidak punya jalur masuk beasiswa ya. Untuk bisa mendapatkan beasiswa, teman-teman harus diterima dulu menjadi mahasiswa UI dan baru nanti kalian mendaftar. Saya balikin lagi deh. Baru kalian mendaftar yang di sini nih melalui beasiswa.ui.ac.id gitu ya. Jadi nanti silakan didaftarkan di sana. Kemudian beasiswanya sendiri bukan tidak hanya tidak hanya biaya pendidikan saja, tapi banyak juga beasiswa-beasiswa yang memberikan benefit lain seperti misalkan uang saku, atau ketika teman-teman sedang tugas akhir juga itu ada beasiswa-beasiswa yang memberikan
benefit-benefit seperti itu. Oke. Kemudian di UI kita juga punya banyak sekali fasilitas penunjang untuk menunjang pendidikan kalian ya. Kita punya banyak sekali fasilitas yang bisa kalian gunakan secara gratis ya. Tentunya fasilitas ini akan sangat membantu ya kalian ketika kalian belajar. Contohnya misalkan akses jurnal berbayar yang sudah dibayarkan oleh UI. Bayangin kalau kalian harus bayar sendiri. Jurnal itu mahal banget loh teman-teman ya. Jurnal itu mahal banget dan bayarnya itu pakai dolar. Satu jurnal itu bisa berapa dolar. Bayangin kalau tiap ngerjain tugas, itu kan beda nih SMA sama kuliah nanti beda ketika kalian ngerjain tugas. Apa yang kalian tulis itu harus memiliki dasar atau referensi ilmiah. Nggak bisa cuma asal ngecap doang gitu. Ya semuanya harus ada referensi ilmiahnya dengan cara salah satunya adalah dengan cara mengutip dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan. Nah, kalau kalian nggak punya akses ke jurnal-jurnal ilmiah tersebut, tentunya kalian akan repot untuk ngerjain tugas atau mengerjakan skripsi. Nah, kita sudah menyediakan semuanya secara gratis. Yang berbayar itu di UI cuma asrama dan rumah sakit aja. Tapi kalau amit-amit nih teman-teman karena jauh nih dari rumah, nanti kalau sampai sakit kalian bisa berobat gratis di pusat kesehatan mahasiswanya UI ya. Nanti ada namanya klinik Makara. Di UI juga banyak banget UKM ya, mungkin kalau di SMA namanya ekskul. Nah, ekskul ini juga akan sangat menunjang pembelajaran kalian. Karena tadi Kak Siska juga udah menyampaikan ya bahwa dengan mengikuti ekskul, kalian bisa meningkatkan kemampuan soft skill kalian yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar di bangku sekolah atau bangku kelas saja. Ya, contohnya misalkan leadership ya, communication skill kalian. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari soft skill. Ya, kalian silakan jangan jadi mahasiswa kupu-kupu kalau kuliah di UI. Ya, kuliah pulang. Aduh sayang banget. Ya, banyak banget kesempatan. Nah, dengan mengikuti UKM ini juga teman-teman akan memiliki kesempatan untuk bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena teman-teman di UKM atau di organisasi itu rajin banget mereka ikut kompetisi-kompetisi baik yang di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dan tentunya dengan dukungan dari kampus gitu ya. Oke, baik, sampai di akhir sesi presentasi saya. Ini adalah kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Jadi nanti kalau kita sudah berpisah nih, saya sudah kembali ke Jakarta, teman-teman masih ada yang ingin tanya, pastikan kalian mendapatkan informasi dari kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Oke, baik kalau begitu terima kasih dan sekarang kita bisa buka untuk sesi tanya-jawab. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Rini dan Kak Siska ya yang sudah membantu kita menginformasikan berbagai macam hal tentang Universitas Indonesia. Teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun teman-teman dan juga orang tua yang hadir melalui ruang Zoom, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak, Ibu dan juga orang tua yang hadir melalui Zoom bisa menyampaikan pertanyaan melalui room chat dan nanti akan kami bantu membacakan dan akan dijawab langsung oleh Mbak Rini ataupun Kak Siska gitu ya. Begitupun teman-teman yang hadir di sini. Silakan sesi tanya jawabnya kita buka untuk teman-teman ataupun orang tua yang hadir di sini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa mengangkat tangan. Ada Bapak dan juga ada di belakang 2 orang, Enzo dan Patrick ya. Dari Bapak terlebih dahulu, 3 orang dulu aja ya. Monggo Pak. Selamat sore Bu Siska, Bu Rini. Saya Randy. Kalau saya pertanyaannya sebetulnya banyak, tapi mungkin harus diringkas jadi satu aja. Saya butuh nomor kontaknya aja untuk bertanya. Untuk Mbak Rini apakah langsung dijawab atau kita ya yang lain dulu ya. Patrick dan Enzo mungkin bisa maju ke sini. Ayo berdua langsung sekalian. Oke. Silakan. Siapa dulu nih? Enzo dulu Pak. Enzo dulu. Mau tanya, misal kita keterima di Ini Patrick atau Enzo nih? aku Enzo. Misal kita keterima di SNM sama PPKB, lah itu kalau misalnya kita nolak yang SNM kan ngefek ke sekolahnya. Lah misal kita keterima dan
dua-duanya kita keterima. Itu PPKB juga ngefek ke sekolahnya atau gimana gitu sih. Lebih kayak gitu. Makasih. Saya mau nanya, tadi itu kenapa kok tingkat keketatan di reguler lebih ketat daripada yang di internasional? Makasih. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Udah ada 3 pertanyaan. Monggo, Mbak Rini bisa dijawab. Oke, baik. Untuk Pak Randy nanti nomor saya bisa share secara pribadi ya Pak ya setelah selesai acara ya. Oke, baik. Kita pertanyaan yang kedua dari Enzo dan Patrick. Tadi saya kira itu SpongeBob dan Patrick tuh pas maju ke depan. Soalnya berdua bareng-bareng, mereka kan sahabatan ya di Bikini Bottom. Ya. Nah, oke, nggak apa-apa ya, intermezzo dikit ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan dari Enzo tadi adalah bagaimana apabila saya diterima di SNMPTN dan di PPKB secara bersamaan? Bagaimana efeknya terhadap sekolah? Nah, ini kita berkaca dari penerimaan tahun lalu ya, karena untuk tahun depan kita masih belum tahu juknisnya akan seperti apa. Jadi gini teman-teman, ketika kalian mengikuti 2 jalur undangan sekaligus, baik itu SNMPTN dengan PPKB atau SNMPTN dengan talent scouting, nah pastikan pilihan kalian di SNMPTN itu juga UI, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman SNMPTN-nya pilih UI, kalau kalian SNMPTN-nya pilih UI dan kalian ikut PPKB atau talent scouting juga, maka nanti data seleksi SNMPTN kalian akan dikirimkan kepada UI untuk kami seleksi. Nah, kalau namanya Enzo masuk ke UI nih, sudah diterima di SNMPTN, tapi Enzo ikut PPKB juga, otomatis nanti yang PPKB tidak akan diproses kalau sudah diterima di SNMPTN-nya. Gitu. Jadi kami bisa meminimalkan kesempatan Enzo untuk bisa diterima double di 2 jalur undangan sekaligus gitu. Tapi kalau amit-amit yang namanya kita sistem ya, kadang bisa salah juga. Kalau Enzo keterima di SNMPTN, di UI, kemudian keterima PPKB atau talent scouting-nya juga, itu nggak masalah selama dua-duanya masih sama-sama di UI. Nanti tinggal pilih aja, nanti dari Romo bisa bersurat ke UI menyampaikan bahwa ternyata Enzo keterima double sama-sama di UI nih, nanti kami akan kami clearkan statusnya gitu ya, jadi tidak masalah. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Patrick ya, kenapa tingkat keketatan di S1 reguler lebih ketat daripada S1 kelas internasional? Karena memang kelas internasional itu pangsa pasarnya itu lebih sedikit ya daripada S1 reguler. Siapa sih di sini yang nggak pingin kuliah dengan biaya murah, benar nggak? Pasti biarpun punya duit juga pasti teman-teman akan mencari biaya pendidikan yang lebih murah dengan kualitas yang sama, ya nggak? Nah, sebenarnya itu salah satu alasannya ya. Tadi juga bahwa program pendidikan kelas internasional itu memang pangsa pasarnya itu lebih spesifik gitu. Jadi lebih spesifik memang kita untuk menggapai teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, tapi satu, pingin biaya yang lebih murah. Yang kedua, dengan waktu atau durasi kuliah yang lebih singkat. Kalau teman-teman langsung lanjut ke luar negeri, itu biasanya kalian harus ambil foundation year, benar nggak ya? Kalian akan harus ambil foundation year yang mana kalau ambil kelas internasional di UI, foundation year itu nggak perlu lagi. Jadi kalian tidak ngebuang waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk program foundation. Yang kedua, dari segi biaya pasti akan lebih murah dibandingkan kalian full di luar negeri. Kenapa? Karena kalau kalian ambil double degree aja, 2 tahun pertama itu biaya pendidikannya akan mengikuti biaya pendidikan di UI. Biaya hidupnya pun juga biaya hidup di Indonesia. Kalau kalian full di luar negeri kan otomatis dari tahun pertama kalian, dari tahun foundation bahkan ya, sampai tahun terakhir kalian kuliah kan biaya pendidikannya sudah mengikuti dengan biaya pendidikan di luar. Gitu sih, jadi memang kami memfasilitasi teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri tapi juga bisa berkuliah di universitas terbaik di Indonesia. Itu ya. Oke, baik silakan. Masih ada waktu Pak? Masih ada waktu Mbak. Iya, silakan Ini Pak. di room chatnya juga sudah ada pertanyaan. Ada Oke. satu pertanyaan dari Bapak. Mohon maaf bila salah, Bapak Handoko ya. Oke, Pak Handoko ya. Ya. Pelaksanaan pendaftaran SIMAK UI dan kelas khusus internasional itu kapan? Lalu ada lanjutannya yang dimaksud dengan penerimaan jalur prestasi, apakah harus ada bukti prestasi atau cukup raport saja? Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya jawab ya untuk Pak Handoko yang menyaksikan dari Zoom. Untuk pelaksanaan pendaftaran SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional itu biasanya dilaksanakan di tengah tahun ya. Tahun 2022 dan tahun 2021 kemarin kita selenggarakan setelah SBMPTN. Biasanya seperti itu. Jadi kalau nggak keterima di SBMPTN masih memiliki kesempatan untuk ikut SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional. Biasanya gitu ya. Tapi untuk tahun depan
kami belum tahu ya Pak ya. Jadi Pak Handoko dan Bapak-Bapak dan teman-teman yang lain, untuk jadwal tahun depan kita belum tahu karena kita belum rilis nih. Nanti silakan selalu mengupdate di kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Ya, kami akan sampaikan di sana semua untuk informasi terbaru mengenai penerimaan mahasiswa baru UI. Tadi pertanyaan yang kedua saya lupa Pak. Punten. Pertanyaan yang kedua. Oh, untuk penerimaan jalur prestasi. Oke, baik. Nah, penerimaan jalur prestasi itu seperti apa? Jalur prestasi dengan jalur nilai rapot dan prestasi itu berbeda ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Karena kalau jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI, ini menitik beratkan kepada prestasi yang didapatkan ketika teman-teman di SMA nih, baik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 sampai dengan kelas 12 ya, yang sifatnya kompetisi ya, minimal setingkat nasional atau internasional. Ya, nah tentunya pilihan prodi dan pilihan fakultasnya itu harus selaras dengan prestasi yang kalian dapatkan. Misalkan teman-teman di sini berprestasi di bidang saintek, ya, misalkan ikut Olimpiade Fisika atau Olimpiade yang lain ya, Olimpiade yang sifatnya mata pelajaran yang saintek. Nanti teman-teman bisa memilih fakultas-fakultas dan jurusan yang ada di rumpun saintek seperti teknik, fasilkom, dan MIPA gitu. Jadi harus selaras, harus sama ya. Jadi nggak bisa nanti ikut olimpiadenya yang saintek ya, misalkan ikut olimpiade apa Pak IT ya, ada ya. Nah, tapi daftarnya pinginnya ambilnya FK. Nah, itu belum bisa ya. Nah, ini banyak tuh kemarin yang komplain, kok saya menang juara nasional tapi kok saya nggak keterima di FK. Nah, ternyata salah pilihan prodi gitu. Jadi ketika ikut jalur prestasi juga mohon diperhatikan baik-baik ketentuannya. Jangan sampai salah pilih jurusan sesuai dengan prestasinya. Gitu ya. Oke, baik Pak. Oke, Silakan. terima kasih Mbak Rini untuk penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Kita masih punya waktu mungkin untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Jika masih ada pertanyaan tadi, Denzel, silakan maju. Ini siapa nih? Tadi sudah ada Enzo, Patrick Perkenalkan ini. namamu dan pertanyaanmu, silakan disampaikan. Bukan Squidward kan? Oh, bukan. Oke, pertama selamat malam Bu. Iya. Perkenalkan nama saya Denzel Christopher Harjo, biasa dipanggil Denzel dari kelas 12 SMA Kulis Loyola. Namanya siapa maaf? Denzel Pak. Kenzo. Denzel. Denso. Wah kayak AC Pak. DENZEL. Maaf bercanda ya, nggak apa-apa ya. apa-apa Bu. Ya silakan. Saya ingin bertanya Bu, untuk di jurusan aktuaria, di antara matkul-matkul yang diajarkan, itu ada berapa mata kuliah yang disejajarkan dengan mata ujian penyetaraan yang dilaksanakan oleh PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia. Dan juga itu pertanyaan yang pertama ya Bu. Yang kedua itu untuk jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI sendiri, itu kan harus nasional sertifikatnya Bu. Harus sertifikatnya kan harus nasional. Apakah boleh menyertakan sertifikat nasional tapi juaranya hanya juara harapan? Terima kasih Bu. Terima kasih Denso yang seperti AC ya. Ada dua pertanyaan ya. Oke, bercanda Langsung ya, saja. nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan yang pertama tadi tentang jurusan aktuaria. Nah, ini jurusan aktuaria ini emang lumayan cukup booming nih beberapa tahun terakhir, tapi kayaknya sekitar 2-3 tahun terakhir ini mulai kebalap nih sama profesi data analis atau data scientist. Tapi kalau dari tahun 2000 sekitar tahun 2016 itu memang favorit banget. Bahkan ketika kita baru buka jurusan aktuaria di 2016, bayangin ya, baru buka jurusan aktuaria itu jadi jurusan dengan pendaftar paling banyak untuk materi saintek. Nggak perlu khawatir, tenang, kamu pasti bisa. Ya. Nah, aktuaria itu tadi kalau mau jadi seorang, kayaknya Denso ini udah paham banget nih Pak, udah kayaknya karir path-nya udah tertata banget nih, saya suka banget anak-anak yang kayak gini nih. Tepuk tangan dong untuk Denso dong. Ya. Nah, teman-teman bisa dicontoh juga kayak gini ya. Jadi udah benar-benar risetnya udah mantap banget. Jadi kalau kalian ambil aktuaria, jadi gini, kalau mau jadi seorang aktuaris ya, aktuaris itu kalian harus memiliki sertifikasi ya untuk bisa berpraktek sebagai aktuaris. Itu harus punya 7 sertifikasi. Nah, kalau lulus dari aktuaria itu teman-teman sudah mendapatkan 4 sertifikasi, tinggal cari 3 sertifikasi lainnya. Biasanya nih kalau pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa saya, yang udah mereka nggak pengen lulus buru-buru, meskipun misalkan katakan mereka bisa lulus 3,5 tahun nih, tapi mereka lebih baik menunda skripsinya di semester 8. Kenapa? Supaya mereka bisa ambil sertifikasi yang masih kurang nih, 3 sertifikasi lainnya.
Karena kalau kalian ambil sertifikasinya itu ketika masih mahasiswa, itu harganya beda gitu. Ya, jadi pinter nih anak-anak aktuaria ini pinter-pinter. Mereka biasanya mensiasati dengan seperti itu. Jadi mereka bisa dapat harga sertifikasi dengan harga mahasiswa. Gitu ya. Jadi ketika lulus mereka sudah full nih sertifikasinya dan bisa berpraktek sebagai aktuaris, gitu ya. Dari jurusan matematika, dari jurusan statistik itu sebenarnya juga bisa ya untuk jadi seorang aktuaria, seorang aktuaris, sorry. Tapi memang sertifikatnya tidak sebanyak mata seperti yang tadi Denso bilang, mata kuliah yang bisa disetarakan itu tidak sebanyak dengan anak aktuaris. Tapi teman-teman kalau meskipun kuliah matematika atau kuliah statistik tetap bisa memiliki peluang menjadi seorang aktuaris. Gitu. Bisa kok, semuanya itu pasti bisa disiasati, nggak usah khawatir. Yang kedua pertanyaan apa? Oh, prestasinya juara apa? Nggak apa-apa kalau misalkan di juara di jalur prestasi, tapi teman-teman menang di tingkat nasional, tapi hanya juara harapan, nggak apa-apa disubmit aja ya. Siapa tahu masih rezeki kamu ya, kita kan nggak tahu. Kita kan akan menyeleksi yang terbaik sesuai dengan daya tampungnya. Gitu sih, jadi nggak apa-apa disubmit aja, dicoba aja kalau memang rezeki kamu ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak rezeki, jangan bersedih hati karena masih ada peluang di jalur ujian tulis. Gitu ya Densa ya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Rini dan juga Kak Siska. Oke, baik teman-teman. Mbak Rini dan Kak Siska. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, teman-teman tadi masih boleh nanya nggak? Tapi karena kita monggo. udah dibatasi oleh Kalau waktu. kalau waktunya masih ada saya nggak apa-apa Pak. Setelah ini begitu. apa ada kegiatan lain? Apakah UI ikut pameran pendidikan? Ikut besok. Ikut ya? Ah, ah. Oke, teman-teman. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, jika masih ada pertanyaan, masih penasaran untuk bertanya tentang UI, mungkin besok ada 2 hari ya, hari Jumat dan hari Sabtu, teman-teman bisa datang dan mengunjungi Ya, booth UI. stand-nya UI di Aula Belarminus ya. Jadi Ya, teman-teman jadi masih bisa datang ketemu saya dan masih Kak bisa Siska ketemu ya Pak ya. Pak Rini dan juga Kak Siska ya. Iya. Mungkin seperti itu aja ya. Tapi saya boleh izin jawab yang satu Oke. ini belum Pak? Oh ya, Pak terakhir Handoko. ya dari Pak Karena Handoko. Handoko besok nggak ketemu dengan saya nih. Iya, iya. Ya. Jadi Silakan. Pak Handoko untuk jalur jadi gini, ada 2 tipe jalur penerimaan di jalur undangan. Jalur nilai rapot dan prestasi yang diselenggarakan 2 nih oleh UI dan oleh BP3 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dahulu namanya SNMPTN ya, dengan jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI. Nah, kalau jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI itu adalah seleksi berdasarkan prestasi baik yang di tingkat nasional, minimalnya itu tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Gitu ya. Jadi berdasarkan seleksi prestasi yang diraih selama siswa di SMA dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang sifatnya nasional maupun di internasional. Nah, nanti pemilihan prodinya itu kalau SNMPTN yang dahulu namanya SNMPTN itu pemilihan prodinya bebas. Jadi nilai rapot dan prestasi, misalkan prestasinya apa, itu boleh pilih prodi mana aja. Tapi kalau jalur prestasi yang berdasarkan tadi saya sampaikan berdasarkan prestasi di tingkat nasional dan internasional itu pilihan prodinya tuh terbatas sesuai dengan lomba yang diikuti. Kalau misalkan ikutan lombanya tadi yang sifatnya saintek, itu hanya bisa memilih prodi dan fakultas yang sifatnya saintek aja, misalkan seperti MIPA, teknik, dan fasilkom. Jadi nggak bisa nanti ikut olimpiade TIK, tapi pilihnya FK. Nah, kalau di jalur prestasi yang diselenggarakan oleh UI itu belum bisa. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Handoko, ya. Audio Jungle.